Baik. Bu Ria, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya diskusikan, Bu? Oh, dengan senang hati Bu Sri. Saya ada waktu, boleh sekarang ya. Ini Bu, saya mau membicarakan perilaku tentang siswa di kelas saya. Di anak laki-laki, sebetulnya di anak baik ya, namanya Alif. Belakangan ini dia menunjukkan perubahan sikap, Bu. Oke, berarti kita akan berdiskusi tentang Alif ya, salah satu murid Ibu yang menunjukkan perubahan sikap di kelas ya Bu ya? Betul Bu. Saya ingin menemukan solusi agar sikap Alif ini bisa lebih baik ketika saya tidak ada di sampingnya. Begitu Bu. Jadi pada akhir diskusi ini yang Ibu harapkan itu tadi ya? Ibu ingin ada solusi supaya Alif itu perilakunya menjadi lebih baik gitu Bu. Betul sekali Bu. Jadi begini Bu. Bagaimana coba bisa diceritakan Alif perilakunya menurut Bu Sri gimana di kelas? Apa yang berubah? Alif ini sebenarnya anaknya penurut ya. Namun ia terkadang suka bertindak jahil ke temannya. Apalagi ketika ada yang mengganggunya. Dia cenderung akan mengeluarkan kata-kata dan perilaku yang buruk terhadap seseorang yang mengganggunya. Nah, ketika saya menjadi wali kelasnya, saya sering menasehatinya untuk mengubah sikapnya dengan pendekatan dari hati ke hati tentunya ya Bu ya, karena memang melihat dari latar belakang keluarganya juga, dia 8 bersaudara sehingga mungkin kurang perhatian dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya ini memang bekerja begitu. Nah, setelah saya dekati ya alhamdulillah sikapnya bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya disibukkan dengan kegiatan di luar sekolah. Sehingga saya sering meninggalkan anak-anak dan melakukan pembelajaran daring. Nah, kemarin saya mendapat laporan dari teman-temannya bahwa Alif berulah lagi Bu, katanya. Dia mengejek temannya. Nah, kejadian seperti ini hanya terjadi ketika saya tidak ada. Maksudnya saya tidak bersama dengan Alif begitu. Jika saya ada, Alif memang berperilaku baik gitu setelah saya berikan segitiga restitusi itu Bu. Tapi ya begitu, ketika kemarin saya tidak ada, ternyata berubah lagi gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap ini Bu Sri merasa bahwa Alif ini hanya akan berperilaku baik ketika Ibu hadir ya, Ibu ada di kelas ya. Kalau Ibu sedang tugas luar, Alif kembali lagi perilakunya seperti sebelumnya gitu ya. Begitu bukan Bu? Betul Bu. Oke. Sebelumnya pembelajaran daring yang Ibu lakukan itu ketika Ibu sedang bertugas, tadi kan Ibu sedang bertugas luar, anak-anak katanya pembelajarannya daring ya. Itu betul. Bagaimana Bu teknisnya Bu? Apakah ada guru yang ada guru pengganti Ibu di kelas atau bagaimana dengan teknik daring itu Bu? Sebelum anak-anak saya tinggalkan, saya selalu memberikan tugas kepada mereka. Di samping itu juga saya lakukan Zoom meeting ya. Kami melakukan Zoom meeting agar anak-anak terpantau oleh saya secara daring. Nah, kemudian juga ada guru yang yang mengawasi datang ke kelas gitu. Walaupun tidak standby dari pagi sampai pulang gitu, karena kan mereka juga diberikan tugas oleh saya gitu. Ada guru yang menggantikan saya gitu, walaupun hanya memantau gitu Bu. Oke, baik Bu. Berarti dengan kata lain, walaupun tidak standby, tapi tetap ya Bu ada pengawasan dari guru lain ya. Betul Bu.
ada guru yang datang ke kelas saya gitu untuk memantau bagaimana keadaan anak-anak karena kan sudah saya berikan tugas. Nah, Ibu, kira-kira ketika Ibu hadir di kelas ya, hal apa saja yang Ibu lakukan nih kepada Alif sehingga perilakunya itu jadi baik gitu ketika ada Ibu? Hal apa sih Ibu yang bisa membuat Alif ini berubah perilakunya ketika Ibu hadir? Saya selalu berusaha dekat dengannya, Bu, karena saya tahu betul Alif ini berbeda dengan anak yang lain, yang mungkin dari background-nya mungkin ya anaknya banyak saudaranya, orang tuanya sibuk, jadi dia juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian mungkin. Setelah saya selalu menasehati Alif gitu ya. Kemudian juga Alif itu memang tidak bisa dimarahin secara kata-kata gitu. Alif nggak bisa begitu. Dia kalau diperlakukan seperti itu tuh malah malah lebih keras lagi nadanya gitu. Saya dekati memakai cara lembut. Ya. Jadi saya tidak pernah memarahi dia, tapi saya dekati kenapa, apa masalahnya seperti itu. Jadi dia tuh seolah-olah sempat bilang juga ke kakaknya, katanya saya pengen punya ibu kayak Ibu Sri gitu. Karena Bu Sri baik, ya mungkin di keluarganya Alif tidak mendapatkan hal seperti itu gitu. Jadi jika dekat dengan saya dia senang dan perilakunya pun baik. Jadi menurut Bu Sri, Alif ini mampu bersikap baik ini karena Bu Sri dekat dengan Alif, mengayomi Alif, sering menasehati Alif dengan cara-cara yang lembut ya, sehingga Alifnya berperilaku baik pula. Begitu bukan Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, menurut Bu Sri nih ya, bagaimana sih caranya supaya ketika Bu Sri ini tidak ada, Alif tetap merasa dekat dengan guru atau guru pengganti Ibu lah gitu. Gimana caranya, Bu? Sepertinya nanti saya akan coba sharing dengan guru pengganti saya deh Bu, mengenai latar belakang Alif dan cara-cara supaya bisa dekat dengan Alif gitu. Kan di sana tuh ada guru pengganti guru ini ya, guru bidang. Karena yang tidak sibuk itu kan hanya guru bidang, dan beliau ini memang sudah terbiasa dekat dengan anak-anak gitu, apalagi dengan kelas saya gitu. Iya. Sharing berarti tadi ya Bu ya dengan guru pengganti. Nah kira-kira ada cara lain tidak Bu agar Ibu tahu kenapa Alif bersikap berbeda ketika Ibu tidak hadir nih? Kira-kira gimana caranya supaya Ibu tahu dari sisi Alifnya kenapa Alif itu bersikap berbeda ketika Ibu tidak hadir? Apa ya Bu ya? Sepertinya saya akan mencoba ngobrol dengan Alif dari hati ke hati untuk mengetahui lebih jauh lagi latar belakang perubahan sikapnya itu jika saya tidak ada. Mungkin nanti saya akan mencobanya ya. Dipanggil berarti Bu atau gimana? Betul, mungkin saya panggil ke kantor gitu, kita bicara berdua dengan Alif kenapa bisa berubah kembali seperti itu. Berarti nih rencana Ibu Sri apa nih untuk kedepannya nih? Dari obrolan kita tadi, berarti rencana Ibu nih apa nih untuk tadi menangani Alif tadi? Saya akan berbagi tips kepada guru pengganti saya tentang bagaimana cara memperlakukan Alif ini agar bisa sedekat saya dengan Alif. Kemudian saya juga akan memanggil Alif dan berbicara dari hati ke hati tentang perbedaan sikap yang ia tampilkan ketika saya ada dan tidak ada bersamanya. Mungkin itu ya Bu ya. Nah kira-kira nih yang mana dulu nih? Ini saya kan tadi saya perhatikan, saya simak ada 2 rencana ya dari Ibu tadi. Nah yang mana dulu nih Bu yang akan Ibu lakukan? Sepertinya yang pertama
saya akan berbicara dengan saya akan berbicara dengan Alif dulu, Bu. Siapa tahu nanti ada referensi tambahan yang saya tahu tentang Alif dan bisa dijadikan salah satu masukan untuk sharing dengan guru pengganti saya. Wah, keren sekali nih Bu Sri ya. Betul ya. Nah, Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan berbicara dengan Alif, empat mata dengan Alif, dan sharing dengan guru pengganti ini bisa dilakukan kapan, Bu? Ya harus secepatnya, Bu. Saya akan mulai memanggil Alif mungkin besok ya, supaya lebih cepat dituntaskan, dan segera setelah itu saya akan sharing dengan guru pengganti saya, Bu Elis dan Pak Sugita, agar permasalahan ini tidak akan terulang lagi. Oke. Nah, Bu, kira-kira Ibu dalam waktu dekat ini ada tugas luar lagi nggak nih? Sehingga nanti kita bisa lihat respon Alifnya setelah Ibu melakukan hal tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Kira-kira Ibu ada tugas luar lagi dalam waktu dekat ini? Insya Allah minggu depan ya, Bu ya. Karena kebetulan di hari Jumat ini saya ada tugas luar lagi. Semoga ada perkembangan sikap yang positif pada Alif ya. Nanti saya ceritakan lagi progresnya ya, Bu ya. Nah, oke nih, saya nggak sabar nih dengan progresnya. Kira-kira kapan, Bu, kita bisa bercerita lagi nih mengenai perkembangan Alif? Pengennya sih secepatnya ya, Bu, agar kita tahu progresnya ke depannya bagaimana ya, Bu ya. Oke, Bu Ria, terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi ada pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu Ria. Ya, sama-sama Ibu Sri. Semoga bermanfaat ya. Dan saya tunggu minggu depan ceritanya ya, Bu. Semangat terus. Semangat, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Dah. Nah, makasih Bu Sri. Iya. Bu Tri sudah aman, Bu Tri gimana? Iya, sudah. Kita ke ini dulu nggak? Ke mana? Ini yang observasi. Iya, observer atau langsung aja? Oh iya, observasi langsung apa gimana? Langsung aja lah, Bu. Ya, jadi menurut saya coach yang dia lakukan Bu Ria Mewulan dan nama case-nya Bu Sri siapa ya? Bu Sri. Bu Sri siapa, Bu? Alif Mulyani. Bu Sri Mulyani. Anaknya? Ibu namanya Bu Sri siapa? Oh, Menteri Keuangan. Sri Mulyani. Serius Sri Mulyani? Iya. Ya, soalnya mau saya tulis ya, Sri Mulyani itu sudah menunjukkan langkah-langkah model Tirta ya untuk tujuan sendiri. Menurut saya sangat baik karena Bu Ria itu mengarahkan untuk menyebutkan tujuan dari coaching itu, dan Bu Sri juga seperti ada kolaborasi gitu untuk identifikasi masalah itu baik ya, karena Bu Ria sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya efektif dan terbuka. Kemudian untuk rencana aksi juga baik karena sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik gitu. Jadi membuat rencana Bu Sri untuk menangani Alif selanjutnya. Kemudian untuk tanggung jawab tadi terlihat sangat baik ya, karena Bu Sri sudah bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan oleh Bu Ria, sudah bisa mengarahkan Bu Sri untuk bisa mengambil solusinya gitu. Jadi coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan sangat baik. Udah itu aja yang observasinya. Jadi udah. Terima kasih Bu Tri. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang saya ya. Selamat. Ya, Ibu Koci. Kakak, pinjam dulu. Ibu Koci sama saya ya?
Bentar. Ini saya sama Bu Ria dulu. Aku kocinya. Iya. Oke, silakan. Kocinya Bu Ria. Terus, iya, siap ya. Assalamualaikum Bu Ria. Bu Ria kok ngelamun aja? Kenapa nih? Kayak yang puyeng, ada apa? Ya Bu, saya lagi pusing, saya lagi bimbang, saya lagi galau. Oh, galau kenapa? Ini Bu, apa sih? Saya merasa tidak yakin Bu, nggak pede ikut perlombaan MIPA tingkat kecamatan Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, jadi Bu Ria itu pengen curhat masalah ketidakpedean Bu Ria mengikuti lomba MIPA tingkat kecamatan dan ingin Betul Bu. Ya, jadi pengen bagaimana gitu ya solusinya gitu. Baik Bu Ria, mungkin Bu Ria bisa menceritakan masalahnya. Apa yang membuat Bu Ria itu merasa tidak pede? Saya nggak pede Bu, karena sebenarnya banyak rekan-rekan saya yang lebih kompeten Bu daripada saya terkait masalah MIPA ini, dan saya juga kan belum pernah Bu, nggak ada pengalaman gitu. Jadi saya takut mengecewakan orang banyak gitu Bu. Oh gitu. Bu Ria tidak kompetennya, kenapa Bu Ria bisa menyebutkan Bu Ria itu tidak kompeten? Kenapa? Tidak kompeten karena banyak yang lebih bagus Bu, banyak yang lebih pintar, lebih pengetahuannya lebih luas dari saya gitu Bu. Oh iya, tapi Bu Ria tahu nggak kenapa Bu Ria itu bisa menjadi nominasi? Karena kan untuk menjadi nominasi itu kan butuh seleksi, butuh ini gitu. Jadi Bu Ria itu dipandang orang lain itu sepertinya punya potensi gitu. Apa saja yang sudah pernah Bu Ria lakukan sehingga Bu Ria itu bisa merasa layak gitu? Apa ya Bu ya, saya mah cuman guru biasa Bu, saya paling membimbing lomba anak, pernah membimbing lomba OSN ya Bu ya. Itu pernah, memang anaknya jadi juara, tapi kan bukan berarti saya bisa jadi juara juga. Oh gitu ya, tapi Bu Ria dengan pengalaman Bu Ria itu, Bu Ria punya gambaran tentang bagaimana perlombaan itu tidak? Iya sih Bu, saya sedikit-sedikit ketika ditunjuk itu saya sudah langsung cari-cari tahu Bu gimana soal-soalnya, gimana arah soalnya kemana gitu. Saya udah mulai searching, browsing gitu Bu. Tapi lebih ke rasa takut Bu, rasa takut mengecewakan orang lain gitu, terutama yang sudah nunjuk saya. Oh gitu. Apa Bu Ria sudah pernah berkomunikasi dengan orang yang menunjuk Bu Ria gitu? Apa yang menjadi kelebihan Bu Ria gitu? Kenapa Bu Ria itu bisa ditunjuk gitu? Pernah nggak ngobrol seperti itu? Pernah sih Bu. Kenapa saya Pak? Udah katanya masih muda, terus ini bisa IT gitu Bu, lebih ke situ sih penunjukannya. Iya. Jadi karena bisa IT itu mungkin jadi bisa berbarengan gitu ya dengan peserta-peserta yang lain gitu ya. Mungkin dari pengalamannya Bu Ria membimbing anak-anak bisa disamakan ketika Bu Ria mengikuti lomba. Maksudnya tuh perasaan Bu Ria gitu, seperti waktu anak mengikuti perlombaan gitu. Iya, kayaknya Bu gitu, cemas gitu ya Bu ya. Iya, cemas gitu. Nah, mungkin ada rencana ke depannya Bu Ria agar kepedean itu bisa tumbuh gitu.
Kalau saya sih ke anak tuh terus support, terus yang penting tuh berusaha. Saya kasih taunya gitu, Bu. Berarti ke saya sendiri juga gitu ya, Bu? Iya, iya. Oh ya. Yang penting tuh berusaha, masalah hasil itu bukan urusan kita. Kalau saya sih ke anak gitu, Bu. Ya, seperti Iya ya, Bu. iya seperti itu. Jadi ketika orang lain menunjuk Bu Ria, berarti Bu Ria itu sudah merasa mampu. Nah, Bu Ria itu harus mempunyai rencana ke depannya itu Bu Ria itu akan seperti apa gitu. Nah, untuk menghadapi ketidakpedean ini di MIPA itu apa aja gitu. Maksudnya untuk agar Bu Ria itu punya semangat ke depannya itu bagaimana? Agar saya punya semangat, ya saya ingat lagi orang-orang yang sudah percaya sama saya. Jadi saya nggak mau mengecewakan, sehingga saya harus ikhtiar berusaha maksimal gitu ya, Bu ya. Iya. Dengan berbagai cara, termasuk belajar lagi, terus ya mempelajari berbagai soal-soal dan menggali pengalaman dari yang sudah pernah ikut lomba gitu, Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan seperti itu akan membangun kepedean Bu Ria, karena Bu Ria sendiri sudah punya potensi ya. Kalau dari pembicaraan Bu Ria, terus ke penunjukan Bu Ria itu berarti Bu Ria itu punya potensi, hanya saja Bu Ria itu tidak menyadari gitu. Jadi Bu Ria itu harus Bu Ria sendiri punya rencana yang bisa Ibu Ria laksanakan, dan yang tadi seperti Ibu Ria katakan, Bu Ria akan lebih bersemangat, Bu Ria akan mempelajari soal-soal itu. Nanti kapan Bu Ria itu nanti akan melaksanakan itu? Lombanya sih masih bulan depan, Bu. Berarti kan masih ada banyak waktu ya, Bu, untuk mempersiapkan. Tapi ya saya mulai dari sekarang karena tadi harus yang saya bilang ke anak-anak juga usaha maksimal ya, Bu. Berarti saya juga harus memberikan usaha yang maksimal. Jadi mulai sekarang, Bu. Ya, sedikit-sedikit saya akan mencari, saya akan banyak tanya juga kalau yang tidak tahunya gitu, Bu. Iya. Ya, dengan rencana yang Bu Ria katakan tadi itu seperti sebuah komitmen Bu Ria ya untuk menjadi lebih baik, dan saya berharap dengan adanya komitmen itu dan usaha itu mudah-mudahan Bu Ria itu akan ketidakpedeannya itu akan sirna dan justru akan berbalik menjadi sebuah kemenangan. Ya. Amin, amin. Aduh, ya, terima kasih sekali, semoga Putri. Saya jadi lebih percaya diri nih. Iya. Saya jadi harus udah tahu jadi apa yang harus dilakukan ya. Iya. Sama-sama, itulah gunanya kita saling berdiskusi. Iya. Iya ya. Udah dulu ya, saya mau bakso ini. Ya. Ya, semoga Bu Ria sukses ya dalam perlombaan MIPA di tingkat kecamatannya ya. Amin. Saya amin, makasih Bu. Ya. Iya, terima kasih Bu Ria, Bu Rina. Lembar observasi praktik coaching. Jadi grogi nih. Udah rencana tapi tadi tujuannya sudah ya, ngeblank semua, menyepakati dan menyebutkan kembali tujuan coaching tentang menyusun strategi untuk pengajaran yang berpihak pada murid sangat baik sekali ya antara Bu Ria dengan Bu Rina. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini pertanyaannya efektif ya, sehingga umpan baliknya ini mengarah pada identifikasi potensi dan kelemahan berdasarkan pengalaman coachingnya juga sangat baik. Kemudian rencana aksi juga, ini rencana aksi yang mampu coach lakukan untuk mencapai tujuan ini sangat baik ya, tercapai. Juga tanggung jawab tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya juga sangat baik. Sejauh ini semuanya baik sekali.
Terima kasih Bu Ria, Bu Rina. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri. Makasih Bu Ria. Saya sempat ngobrol. Padahal udah latihan tadi. Apa Bu? Ayo next Bu Sri. Ya baik. Yes.